Tidak hanya kemudian tadi pernyataan dari Pak Muhadjir saja syarat tes PCR sudah ditiadakan, tapi ada juga menteri lain yang berbicara Kemarin juga. ramai juga syarat perjalanan darat katanya yang 250 km jarak tempuhnya dan juga dengan durasi 4 jam itu wajib PCR. Dan hari ini per 2 November sudah diralat dalam aturannya instruksi Mendagri. Ini yang sempat heboh juga ya. Ini kan aturan Kemenhub kan sebelumnya kan? Betul. Ini ramai sekali. Nah, ini yang terbaru berlaku dari tanggal 2 sampai dengan 15 November. Itu landasan hukumnya sudah jelas ya Maria, instruksi Mendagri nomor 57 tahun 2021. Ya, mulai hari ini artinya menunjukkan kartu vaksin dan juga antigen H-1 atau 1 hari sebelum keberangkatan untuk moda transportasi. Jadi aturan Kemenhub yang sebelumnya itu kemudian sudah tidak berlaku lagi, artinya akan digantikan dengan surat keputusan yang baru ini dari Pertanyaannya, Mendagri. bagaimana pengawasan di lapangan? Bagaimana ia bisa membuktikan bahwa saya akan melakukan perjalanan jarak jauh? Kan kebanyakan kalau di lapangan nggak ada yang ngaku. Saya tujuan misalnya dari Jakarta mau ke Garut, bilangnya dari Jakarta kemana kan ya? Nah, itu yang bisa pengawasan ini yang nanti kita tunggu bagaimana implementasinya di lapangan. Jangan sampai kemudian masyarakat yang lebih pintar daripada yang ngawasin. Ini Anda masih ingat pemirsa pada awal tahun 2021 ada pernyataan dari waktu itu masih anggota Komisi 9 DPR Ripka Ciptaning yang lantang sekali ketika rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan mengatakan ada unsur bisnis baik itu di vaksin maupun di tes usap. Nah, ini juga yang kemudian banyak diperbincangkan. Kita dengarkan dulu bagaimana pernyataannya. Saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kek. Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya nih Saudara Menteri. Ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Seharusnya lebih panjang lagi tuh Maria, karena ungkapan dengan cara menggebu-gebu seperti itu dilontarkan cukup panjang, alot sekali ya rapatnya dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ya itu kan tadi awal Januari tahun ini, tapi kemudian baru-baru ini ada juga hal yang sama ini juga dibahas juga di majalah Tempo, bahkan cukup rinci penjelasannya. Ada keterlibatan juga sejumlah menteri dan juga bagaimana bisnis ini berjalan. Berani ya Tempo mengangkat dan juga menyebutkan nama. Kita lihat bahwa ada dugaan nama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam pusaran bisnis PCR. Meskipun tadi kita sudah mencoba menghubungi Luhut Binsar Panjaitan, baik itu melalui juru bicaranya seperti itu, yang mengatakan memang ada nama PT yang dikaitkan dengan Luhut. Dibetulkan, PT dibenarkan. Genomic Solidaritas Indonesia. Tapi sesungguhnya itu bukan orientasi pada profit, karena keuntungannya nanti untuk tes massal COVID-19 di tanah air. Secara gratis. Jadi memang tujuannya bukan hanya profit. Kalau dilihat ini cukup rinci bagaimana kemudian dijelaskan bisnis PCR ini di dalam negeri, siapa-siapa saja kemudian yang menggaungi, bagaimana juga kemudian keterlibatan angka-angka uang, cuan di sana, Andro. Tapi miris Pak, kalau berbicara bisnis di tengah pandemi, banyak rakyat yang sedang terseok-seok karena kondisi ekonomi juga, kok masih ada orang yang mengaitkan ini dengan bisnis dan keuntungan semata. Kita ingin juga berbicara ini kan dengan para narasumber, apakah benar di tengah pandemi ini PCR jadi ladang bisnis yang sangat menjanjikan. Ya, jangan kemudian dijudge dulu ini hanya semata-mata bisnis. Kita perlu buktikan juga. Malam hari ini kita buktikan langsung di meja catatan demokrasi sudah hadir sejumlah narasumber kami. Kita sapa dulu ada Pak Muhammad Saididu, pengamat kebijakan publik. Selamat malam, Bang Saididu. Selamat malam. Dan juga sudah hadir juga ada Mas Agustinus Edi Kristianto, pegiat media sosial. Ini yang kemarin sempat membuat geger. Yang tadi mengungkapkan data itu ya Mas Agustinus ya. Rinci sekali datanya, Andro. Pertanggungjawabannya nanti akan kita dengarkan. Selanjutnya ada Mas Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Mas Abraham Wirotomo. Selamat malam, salam sehat. Kami juga menghadirkan Bang Arya Sinulinga, juru bicara Menteri BUMN yang bergabung melalui sambungan Zoom dari Dubai. Harusnya datang ke studio nih Bang Arya nih. Selamat malam waktu Indonesia Bang Arya Sinulinga. Selamat malam Bang Arya. Bang Abraham.
Selamat malam kawan-kawan. Luar biasa. Luar Kami nanti biasa. juga akan menghadirkan Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dr. Andani Eka Putra. Assalamualaikum, selamat malam Dr. Andani. Selamat malam Dr. Andani. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas. Baik, Oke. kita ke Mas Abraham terlebih Kita dahulu. langsung ingin ke Mas Abraham. Kita ingin minta pertanggungjawabannya nih Mas Abraham. Karena kalau misalnya kita lihat sebenarnya kan banyak juga kemudian diperbincangkan. Kemarin sebenarnya intinya adalah mengapa aturan kebijakan PCR ini kok berganti-ganti, maju mundur, diwajibkan, kemudian dibatalkan, diganti lagi. Ya Maria, jadi kalau lihat judulnya itu kan berubah-ubah dan rakyat bingung. Jadi pertama-tama kalau berubah-ubah itu tidak salah. Karena pemerintah mengambil kebijakan menyesuaikan dengan perkembangan data serta kondisi lapangan terkini seperti apa. Namun kalau rakyat bingung, ini adalah kritikan bagi pemerintah. Berarti artinya dari cara kita komunikasi, dari cara kita menyampaikan perubahan kebijakan ini harus perlu diperbaiki. Nah sekarang kenapa berubah-ubah? Jadi 2 minggu yang lalu, sebagaimana mungkin sudah saya sampaikan di forum ini, bahwa ada kenaikan mobilitas di penerbangan udara, yaitu ini naik 8%. Nah, di minggu ini ada penurunan, kenaikannya hanya 8%. Jadi ada perubahan situasi. Lalu berikutnya ada kajian terbaru dari Kementerian Perhubungan, di mana mereka menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk mentrace para penumpang pesawat terbang. Jadi selama 6 hari, setelah mereka selesai melakukan perjalanan menggunakan penerbangan, kita cek siapa yang positif dan mereka menggunakan apa. Nah ternyata jumlah yang positif dari sampai seminggu terakhir ini hanya 116 orang. Itu artinya kita bisa melakukan relaksasi untuk penerbangan udara. Jadi mobilitasnya menurun, lalu juga ada kajian baru selesai, itu menunjukkan penyebaran positifnya itu sangat kecil. Termasuk instruksi Mendagri hari ini? Termasuk instruksi Mendagri hari ini. Oke, karena tidak hanya itu saja sebenarnya yang membuat masyarakat bingung juga adalah harganya ini kemudian kalau ya kita bertabayun juga, pemerintah kemudian mengusahakan bahwa dari harga 2 juta pada awal kemarin kemudian turun hingga 300.000. Tapi kemudian muncul juga pandangan masyarakat, jadi nampaknya pemerintah kok tidak transparan ya mengenai hal ini. Ternyata bisa kok turun jadi 300.000. Pertama mengenai transparansi. Jadi yang menentukan harga itu tidak hanya pemerintah sendirian. Namun pemerintah melibatkan BPKP yang merupakan auditor dari pemerintah untuk mengecek dan mengevaluasi serta kira-kira harga yang pantas menjadikan harga eceran tertinggi itu berapa. Dan itu dilakukan pada setiap kali pemerintah menentukan HET. Jadi ketika pemerintah menentukan HET 2 juta juga ada audit dari BPKP. Termasuk sampai yang 500.000 dan terakhir ini 300.000. Jadi ada audit dari BPKP. Lalu terkait dengan transparansi. Dalam pengadaan, pemerintah juga menempatkan pengadaan PCR ini di dalam e-katalog, di mana sebenarnya masyarakat bisa buka di website dari LKPP. Jadi kita memenuhi good governance dari LKPP, kita terapkan penggunaan e-katalog, jadi profesional saja. Nanti siapa yang bisa memenangkan lelang tetap menggunakan dengan prosedur yang Bang sudah Saididu, ada. sepertinya pemerintah sudah cukup transparan tadi dijelaskan oleh Mas Abraham, bahkan kita bisa memantau dari online akan adanya peralatan, kemudian tadi kit PCR maupun antigen. Bang Saididu. Saya pikir sebenarnya diskusi ini sudah selesai karena pemerintah sudah menunjukkan, ya dan berterima kasihlah pemerintah ingin merubah dari dialog minggu lalu di sini. Jadi saya pikir perlulah Pak Bram perbanyak dialog supaya kebijakan makin tepat. Tadi karena diakui juga memang ada komunikasi yang kurang diperbaiki. Ya, jadi saya melihat begini. Kan ada sebenarnya saya lebih senang berdebat di sini, berdiskusi di sini kalau pebisnis PCR-nya yang hadir. Siapa? Maksudnya siapa, jadi Bang? supaya kita, karena masalahnya tinggal itu sebenarnya. Jadi yang dinanti siapa Bang Saididu? Ya udahlah, kan nanti Mas siapa? Agustinus yang menyampaikan siapa. Saya juga tahu sih. Jadi begini, ada 5 pertanyaan masyarakat tentang PCR ini. Satu sebenarnya, kenapa sih wajib PCR? Nah, kenapa sih wajib? Tadi sudah dijelaskan. Enggak, itu kan ya pembenaran dan kebenaran itu berbeda. Jadi saya maklumi lah bahwa. Jadi kalau ini pembenaran apa kebenaran Bang Saididu? Belum tentu pembenaran, belum tentu kebenaran.
adakah variabel lain sehingga diwajibkan PCR itu? Dan sebenarnya sepertinya ada gitu. Ada variabel lain yang menentukan kebijakan, nanti saya jelaskan. Yang kedua, kenapa rakyat yang harus membayar? Itu kan, nah kenapa rakyat yang harus membayar? Padahal ini kepentingan publik, saya sudah jelaskan dulu ke minggu lalu. Nah, artinya ada orang yang berdagang dengan rakyat. Boleh Bang, soal bayar-bayar membayar Oke. ini boleh dibacakan Ini kembali. kemarin Twitternya. Tweetnya Boleh, Bang Bang. Saididu Bang. Mohon maaf atas kesalahan saya terkait bisnis PCR. Saya katakan bahwa siklus bisnis PCR adalah kebijakan wajibkan rakyat bayar, uang masuk ke swasta. Itu pernyataan saya dulu Minggu lalu. di kursi sebelah sana. Saya koreksi, sepertinya yang terjadi adalah kebijakan wajibkan rakyat yang bayar, uang masuk ke pembuat kebijakan lewat perusahaan miliknya. Lebih sadis Bang pernyataannya Bang. Sepertinya. Nah, jadi ini saya jelaskan nanti itu kenapa pernyataan ini sudah keluar. Begini, yang ketiga adalah kenapa harganya berubah-berubah. Berarti kan pemiliknya ya gampang lah kira-kira gitu. Lu rubah lah, gampang dirubah sedemikian rupa. Kalau pebisnis biasanya oke, kita fight dulu dong, kita lelang dulu dong. Ya kan, ini bisa diperintah, harga bisa diperintah. Kan perintah presiden Bang, harga berubah Bang. Tidak bisa presiden memerintah harga, kecuali pemiliknya anak buah presiden. Kan kira-kira begitu kan. Nah, kedua, kebijakannya tidak konsisten. Nah, berarti saya perumus kebijakan. Kalau tidak konsisten berarti itu tujuan yang dibuat itu hanya kamuflase terhadap kepentingan. Itu kamuflase terhadap kepentingan dari kebijakan ini. Pak Saididu, Yap. kenapa masyarakat harus membayar? Karena sekali lagi bahwa kebijakan PCR serta penerapan antigen ini ada semangat dari pemerintah untuk bukan hanya melindungi orang yang melakukan perjalanan, namun melindungi orang yang akan didatangi oleh pelaku perjalanan. Yap. Jadi karena itu Oke. tugas dari pemerintah adalah melindungi. Ya. Jadi katakanlah Pak Saididu dari Jakarta Ya. pergi ke kabupaten kota di luar Jawa, bisa jadi menularkan. Nah. Supaya tidak menularkan orang yang ada di Betul. daerah, Betul. digunakanlah screening tersebut. Ini semakin menegaskan kesalahan kebijakan itu. Saididu di PCR untuk melindungi orang lain, bukan melindungi diri saya. Kenapa Saididu yang harus membayar? Pemerintah dong yang harus membayar, bukan saya. Nah, kebijakan publik, saya ulangi lagi, kebijakan publik untuk kebijakan publik tidak boleh dibebankan kepada orang, kecuali kepentingan pribadinya. Saya ulangi lagi, semua penumpang yang naik pesawat itu naik di PCR untuk menghindari agar jangan sampai menularkan ke orang lain. Kenapa orang itu yang yang membayar? Analoginya menurut saya kurang pas. Kalau misalnya ada perusahaan mengeluarkan limbah ke sungai, kan yang dirugikan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar sungai tersebut. Bukan si perusahaan itu yang rugi. Nah, makanya pemerintah punya tugas bukan hanya melindungi pelaku usaha, namun juga melindungi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Iya, tapi kan rakyat yang di sebelah itu tidak begini. Saya bilang ini kebijakan. Setiap kebijakan Pak Abraham, kebijakan yang untuk kepentingan publik tidak boleh dibebankan kepada rakyat. Itu titik. Saya kebijakan publik, saya sudah bayar pajak. Rakyat sudah bayar pajak. Jangan karena nanti orang semua kebijakan publik jalan tidak ada uang untuk membuat rambu lalu lintas, maka seluruh RT RW disuruh mengumpulkan uang untuk membuat rambu karena kepentingan publik. Nah itu. Jadi maksud saya begini, kita harus hati-hati betul. Kalau masyarakat bukan masyarakat yang membayar, akan itu tetap saja nanti diambil dari uang negara. Nah, uang negara itu uang rakyat juga. Boleh nggak izinkan saya juga menjelaskan Pak? Ya. Nah, saya katakan dari kemarin, ini tidak ada kaitan berbayar apa tidak dibayar. Jauh lebih bahaya apabila negara yang membayar lewat APBN dan swastanya menagih ke negara. Itu jauh lebih bahaya. Jadi kalau menurut saya, kenapa sih, saya boleh teruskan dulu supaya clear ini saya Pak Abraham ya. Kenapa kebijakan ini tidak konsisten? Itu berarti itu ada variabel yang tidak dipertimbangkan dengan baik sehingga berubah. Coba bayangkan Pak, berapa puluh ribu orang yang sudah PCR hari ini tentu dibatalkan. Bolehkah mereka sekarang itu minta uangnya kembali? Jadi korban kebijakan. Oke? Bolehkah mereka itu? Saran saya, semua orang yang sudah PCR karena mau berangkat dan diubah, mintalah kembalian dari pemerintah. Itu sebagai
Bang Abraham harus jawab ini. Bang Said itu mengendus terus lagi. ada dana yang dihisap masuk ke swasta. Sesaat lagi Bang, kita masih banyak segmen yang hanya di catatan demokrasi pemirsa.